Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Khususan ila ruhi musannif hadzal kitab fa sholatan Mbah Muhammad Asnawi Kudus. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga dari bab carane takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Sapa kang maca amin bareng karo amine malaikat, siapa yang membaca amin bersamaan dengan bacaan aminnya malaikat, mongko kabeh dosane diapura dening Allah, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian aminnya malaikat itu seperti apa? Nah, dilanjutkan keterangannya. Dene amine malaikat iku bareng karo amine imam. Jadi aminnya malaikat itu berbarengan dengan aminnya imam. Jadi ketika imam mengucapkan amin, jadi setelah waladhdallin imam membaca amin, itu adalah malaikat pun juga ikut mengucapkan amin ketika sang imam mengucapkan amin setelah mengucapkan lafaz waladhdallin terus amin itu. Nah, maka kalau kita membaca amin saat berbarengan dengan sang imam membaca amin tadi, kita itu membaca aminnya berbarengan dengan malaikat membaca amin juga. Karena ketika imam mengucapkan amin, malaikat juga bareng membaca amin. Nah, kalau kita itu ikut berbarengan dengan imam, berbarengan dengan malaikat mengucapkan amin, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya, mula sing dadi imam supaya banterake suarane nalika maca amin. Maka dari itu untuk para imam sholat supaya mengeraskan suaranya ketika membaca amin. Jadi imam membaca amin itu suaranya dikeraskan supaya apa? Supaya makmumnya juga bisa mendengarkan imam ketika membaca amin. Mengapa? Supaya makmumnya juga bisa mengikuti, karena aminnya imam itu dibarengi dengan malaikat. Ketika makmum membarengi malaikat mengucapkan amin, maka
dosa-dosanya para makmum itu akan diampuni oleh Allah. Nah, mengapa kok imam ketika mengucapkan amin harus keras? Perlune makmum bisa bareng amini, supaya sang makmum itu juga bisa membersamai ucapan aminnya imam. Iki supaya di estokake temenan. Hal ini supaya benar-benar diperhatikan secara saksama, seperti itu. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, maka pada rakaat pertama dan kedua kita membaca surat. Kalau keterangan pada pertemuan sebelumnya itu keterangannya yang tertulis adalah membaca surat semampunya. Maka di sini diberikan sebuah surat, yakni contoh surat yang ditulis adalah surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani zat Ar-Rahmanirrahimi zat kang welas asih, zat yang maha pengasih dan juga zat yang maha penyayang. Qul a'udzu birabbin nasi. Qul dawuhana Muhammad. Qul katakanlah wahai Muhammad, a'udzu aku nyuwun reksa, aku berlindung birabbin nasi karo pangerane menungso, berlindung terhadap Tuhannya manusia, berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nasi ilahin nasi, yaiku kang ngeratoni menungso. Malikin nasi yaiku kang yang merajai manusia. Ilahin nasi lan kang dadi sembahane menungso. Ilahin nasi yang juga menjadi sesembahannya para manusia. Min syarril waswasil khannas, aku nyuwun reksa saka pengeredone setan kang nggodha. Saya minta doa, minta perlindungan dari godaan setan yang menggoda para manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, yaiku kang nggodha atine menungso. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang menggoda hatinya manusia supaya para manusia itu was-was. Minal jinnati wan nasi, seton mau saka jin lan menungso. Dan setannya tadi itu baik dari bentuk jin maupun dari bentuk manusia. Kemudian setelah
membaca surah Fatihah, kemudian amin dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran semampunya tadi itu, yang di sini diberikan contoh yakni suratnya adalah surah An-Nas. Setelah semua selesai, nuli banjur ruku, kemudian kita melaksanakan ruku. Jadi begitu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang bab takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram yang diawali keterangannya dengan membaca takbiratul ihram. Mula-mulanya cara takbiratul ihram yakni tentang tata cara mengangkat tangan dua ketika prosesi awal takbiratul ihram, yang mana tangannya diangkat ke atas terbuka lebar dan posisi tangan di atasnya pundak. Kemudian setelah bilang Allah, lanjut Allahu Akbar. Ketika akbar, posisi tangan berada di perut bagian atas dan dada bagian bawah di antara keduanya. Posisi tangan yang kanan ada di atas, yang kiri ada di bawah. Jadi posisinya itu tangan atas di bagian atas atau bagian luar. Lanjut kemudian membaca doa takbiratul ihram. Setelah selesai lalu membaca surah Fatihah, kemudian membaca amin, yang mana imamnya membacanya amin itu dibaca keras karena akan dibarengi oleh para malaikat, dan makmum juga ketika sudah mendengar imam mengucapkan amin untuk segera mengikuti atau berbarengan juga, supaya berbarengan dengan aminnya malaikat juga, sehingga mendapatkan ampunan atau mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian setelah membaca Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran, dan setelah selesai baru kemudian melakukan ruku. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.